Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Partisipasi, Hall of Souls. Keheningan sekali lagi muncul di ruangan itu. Itu lama kemudian sebelum Xiao Yan, yang telah memahami sebab dan akibat, perlahan-lahan menghembuskan napas. Suaranya rendah saat dia bertanya, "Bagaimana kabar kakak?" "Kami dikejar sepanjang jalan. Dengan kekuatan kami, eliminasi klan Xiao tidak akan terduga jika terus berlanjut. Namun, beruntung beberapa bala bantuan muncul di titik kritis yang menyelamatkan klan Xiao kami yang tersisa." Kebahagiaan muncul di wajah putih pucat Xiao Li ketika dia berbicara sampai saat ini. "Bala bantuan? Masih ada faksi di Kekaisaran Magia yang berani bersaing dengan Mystic Cloud Sect." Xiao Yan terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan cemberut. "Penguatan muncul di hutan hitam pekat. Awalnya kami juga tidak tahu tentang itu. Mereka yang datang hanya mengungkapkan identitas mereka setelah mendorong kembali mereka yang mengejar. Orang itu juga seseorang yang Anda kenal. Orang tua itulah yang pernah mengikuti di sampingmu." "Hai bodong? Hai tua." Xiao Yan sedikit tertegun. Wajah seorang lelaki tua yang selalu memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh perlahan muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk saat dia tiba-tiba mengerti. Dia menyimpan rasa syukur di dalam hatinya. Kebaikan Hai Bodong yang telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan sisa-sisa klan Xiao ini cukup hebat. Kemungkinan Xiao Yan harus mengembalikannya dengan benar ke pihak lain di masa depan. Kakak laki-laki mungkin juga terluka parah, tapi beruntung dia bisa mempertahankan hidupnya dengan bantuan lelaki tua itu. Orang itu tampaknya memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan primer. Oleh karena itu, sisa anggota klan Xiao yang selamat telah dipindahkan secara diam-diam di bawah perlindungan mereka ke tempat di luar jangkauan Mystic Cloud Sect. Binatang ajaib terbang yang saya tunggangi ke Akademi Jianan juga dipinjam dari klan primer. Jika tidak, dengan kemampuan keuangan kami saat ini, saya hanya akan bisa berjalan ke Akademi Jianan dengan kaki saya. Namun, wilayah sudut hitam, ini memang layak menjadi tempat paling kacau. Hehe, saya diam-diam telah ditikam dari belakang beberapa kali selama periode waktu ini dan hampir meninggalkan kehidupan kecil saya di sana. Cedera ini juga didapat dari Black Corner Region. Orang-orang itu benar-benar kejam seperti serigala lapar." Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat. Dia secara pribadi telah mengalami betapa kacau dan berdarahnya wilayah sudut hitam, dan secara alami dipahami dengan jelas bahwa Xiao Li dapat dianggap telah melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer, mendaki gunung, dan mengarungi perairan untuk datang dan memberitahu dia tentang perubahan tak terduga dalam klan Xiao. Xiao Li tersenyum pahit dan berkata, "Saat ini, perusahaan mercenari Desert Metal telah selesai. Klan Xiao sedikit lebih baik. Namun, itu dalam bentuk babak belur. Kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Kami harus hidup secara rahasia dan berjuang untuk bertahan hidup saat berada di ambang kematian." Xiao Yan memegang tangan Xiao Li. Dia berkata dengan suara lembut yang memiliki pembalasan yang tertekan, "Kakak kedua, aku pasti akan membalas hutang darah ini. Kita harus membalasnya secara alami. Sekte Mystic Cloud ini telah memaksa klan Xiao kita melakukan hal ini. Bagaimana kita menjelaskan kepada para sesepuh yang telah berjuang sampai mati untuk melindunginya jika kita tidak membunuh anjing tua itu Yunshan?" Kebencian muncul di wajah Xiao Li saat dia berbicara dengan senyum tebal, "Selama kita bertiga masih hidup, kita akan membiarkan Mystic Cloud Sekte menderita kerugian besar." Xiao Yan mengangguk pelan. Hatinya terasa sedikit lebih lebar. Setidaknya, tidak ada yang terjadi pada kakak laki-laki dan laki-laki keduanya.
Dia benar-benar tidak berani berpikir apakah dia akan dapat mempertahankan akal sehatnya seperti yang dia lakukan sekarang jika kakak laki-laki dan laki-laki keduanya meninggal dalam serangan oleh Misty Cloud Set. Kakak sepupu Xiao Li, Mai, apakah orang tuaku baik-baik saja? Xiao Yu di samping tiba-tiba berbicara. Suaranya bergetar. Keke, Xiao Yu, kamu benar-benar menjadi semakin cantik setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kebencian di wajah Xiao Li menghilang saat dia menatap Xiao Yu, yang matanya telah memerah. Dia merenung sejenak dan berkata dengan cara yang agak malu, Bibi Xiao baik-baik saja, tapi paman kehilangan lengan selama pertempuran. Mata Xiao Yu menjadi lebih merah. Namun, beruntung situasi terburuk yang diharapkan Xiao Yu tidak terjadi. Oleh karena itu, pikirannya yang sangat tegang tidak runtuh karena ini. Dia diam-diam berdiri di satu sisi setelah mengangguk sedikit. Kakak kedua, pertama-tama kamu harus memulihkan diri dari lukamu. Perseteruan darah klan kita harus dibalas, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan sembrono. Hanya saja darah mengalir ke kepalaku sebelumnya. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Li saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Li menerima pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu sedikit pun. Matanya menatap langsung ke Xiao Yan dan dia berkata dengan suara yang dalam, orang lain bisa sembrono, tapi kamu tidak bisa. Sekarang, Anda adalah satu-satunya harapan seluruh klan Xiao. Masalah hilangnya ayah juga membutuhkan kekuatanmu. Kakakmu dan aku memiliki bakat pelatihan yang lebih rendah darimu. Kita bisa mati, tapi kamu tidak bisa. Jika ada kecelakaan menimpa Anda, klan Xiao akan benar-benar tamat. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia tersenyum dan menepuk tangan Xiao Li. Dia berbicara dengan Xiao Yu, bisakah kamu menjaga saudara kedua lebih dulu? Saya perlu berbicara dengan Sun Er. Begitu dia mengatakan ini, dia mengangkat dagunya ke arah Sun Er sebelum mereka berdua perlahan mundur keluar ruangan. Ceritakan beberapa informasi tentang apa yang disebut Hall of Souls. Dengan latar belakang Anda, saya pikir Anda seharusnya pernah mendengar tentang mereka. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi menjadi gelap dan serius di atap saat dia berbicara dengan acuh tak acuh kepada Sun Er. Hall of Souls? Bagaimana Anda tahu tentang mereka? Wajah Sun Er segera berubah sedikit saat dia mendengar nama ini keluar dari mulut Xiao Yan. Saya pernah bertemu mereka secara kebetulan. Metode serangan dari bayangan hitam yang dijelaskan oleh saudara kedua hampir sepenuhnya sama dengan beberapa orang dari Hall of Souls. Saya pikir mereka entah bagaimana terlibat dalam masalah ini. Xiao Yan melambaikan tangannya. Matanya menatap Sun Er saat dia berbicara dengan suara yang dalam, katakan padaku. Sun Er ragu-ragu sebentar di bawah tatapan Xiao Yan. Dia akhirnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia mengatur informasi yang berhubungan dengan Hall of Souls di dalam pikirannya sebelum berbicara perlahan. Hall of Souls adalah organisasi yang sangat misterius dan aneh di benua ini. Hal yang paling mereka sukai adalah mencari tubuh spiritual di seluruh benua. Setelah itu, mereka menangkapnya. Bahkan saya tidak yakin mengapa mereka menginginkan begitu banyak tubuh spiritual. Organisasi ini memiliki jejak yang tersebar di seluruh benua. Tidak disangka bahwa mereka akan menyusup bahkan ke negara konservatif seperti Kekaisaran Jia Ma. Hall of Souls sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, mereka juga mengetahui banyak rahasia di benua itu. Kurasa alasan mereka mencari klan Xiao seharusnya terkait dengan Toushi Ancient Goddess Jade di tangan Xiao Yan Gege. Sun Er mendesah pelan. Dia dengan cepat melanjutkan, potongan dari Toushi Ancient Goddess Jade di tangan Xiao Yan Gege sebenarnya hanyalah sebagian dari kunci. Ada bagian lain yang tersisa di tempat lain di benua itu. Klan saya memiliki porsi. Selain itu, Hall of Souls ini juga memiliki sebagian.
kunci, ini mengandung rahasia yang sangat besar. Saya juga tidak sedikit pun menyadari apa sebenarnya yang terkandung dalam rahasia ini. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan pada Xiao Yan Gege adalah bahwa tidak peduli apakah itu klan saya atau Hall of Souls, mereka sangat menghargai kunci ini. Saat itu, untuk memperjuangkan kunci ini, klan saya bertarung dengan Hall of Souls. Meskipun kami akhirnya menang, kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Sekarang, Hall of Souls telah menyerang klan Xiao. Sepertinya mereka telah memperoleh berita tentang bagian kunci itu dari beberapa sumber yang tidak diketahui. Jika tidak, kekuatan klan Xiao tidak akan cukup untuk menarik mereka mengambil tindakan. Apa yang sedikit tidak terduga adalah bagaimana Mystic Cloud Sect telah dikaitkan dengan Hall of Souls. Sun Er berkata dengan lembut. Namun, dari perkataan kakak kedua, lelaki tua bernama Hai Bodong itu mampu memaksa kembali orang-orang yang mengejar klan Xiao. Dari sini, tampaknya Hall of Souls tidak benar-benar mengirimkan ahli sejati mereka. Tentu saja, klan saya terus mengamati tindakan mereka. Oleh karena itu, ahli sejati mereka tidak mungkin pergi. Itu kunci sialan itu lagi. Tangan Xiao Yan dengan keras menabrak dinding di depannya saat dia berbicara dengan marah. Xiao Yan Gege, ingatlah kata-kata yang aku ucapkan padamu terakhir kali. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah Tou Shi Ancient Goddess Jade ada di tangan Anda. Jangan beritahu sepupu Xiao Li yang lebih tua. Jika dia secara tidak sengaja membocorkan informasi, Hall of Souls akan mengejar Anda dengan cara yang tidak pernah berakhir seperti belatung di tulang tarsal. Sun Er maju selangkah. Tubuh lembutnya ditempelkan di tubuh Xiao Yan saat dia merendahkan suaranya dan berbicara dengannya dengan serius. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat dan menatap wajah elegan yang ada di sampingnya. Dia mengendus aroma samar yang melayang ke lubang hidungnya saat tangannya berpelukan tiba-tiba, dengan kasar menarik Sun Er ke dalam pelukan. Dia tidak bisa menyembunyikan penyesalan yang dia rasakan di dalam hatinya di depan orang terdekatnya. Suaranya serak saat dia berkata, jika saya tidak bertindak dengan cara yang mudah dan arogan saat itu dan membuat perjanjian 3 tahun dengan Nalan Yanran, saya khawatir hal-hal tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Saya juga tidak akan melibatkan klan sampai mereka hancur, dan kerabat saya tidak perlu dipisahkan. Jika seseorang tidak bertindak sembrono, masa muda mereka akan sia-sia. Xiao Yan Gege, kamu tidak salah. Pipi lembut dan lembut Sun Er bersandar di bahu Xiao Yan saat dia menjawab dengan lembut, kekayaan akan membawa keserakahan dan membawa bahaya. Bahkan jika Xiao Yan Gege tidak berkonflik dengan Mystic Cloud Sect, Hall of Souls, itu cepat atau lambat akan tiba di pintu klan Xiao. Selain itu, dengan cara kejam mereka pasti akan memusnahkan semua orang. Pada saat itu, klan Xiao akan menderita kerugian serius atau hancur total. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah membuat diri Anda menjadi lebih kuat. Itu seperti yang dikatakan saudara kedua. Baik pembalasan klan, dan masalah hilangnya Paman Xiao Shan harus bergantung padamu. Anda saat ini adalah pilar pendukung klan Xiao. Jika kamu jatuh, seluruh klan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berdiri. Oleh karena itu, Xiao Yan Gege, kamu harus ingat bahwa klan Xiao belum jatuh saat ini. Kakak laki-laki saat ini berada di Kekaisaran Ma Jia memimpin anggota klan Xiao yang tersisa. Mereka masih meminta Anda untuk kembali. Suara lembut yang keluar seperti obat penguras kekuatan yang menyebabkan hati Xiao Yan, yang dipenuhi dengan dendam dan niat membunuh, secara bertahap memulihkan kejernihan dan kecerahan sebelumnya. Itu lama kemudian sebelum Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya dan menghirup udara sedingin es. Dia mengendurkan lengannya yang memeluk pinggang Sun Er. Wajah lembut dan tampan itu tidak memiliki senyum malas yang biasanya sembarangan tergantung padanya.
Sebaliknya, ada tambahan ketegasan dingin yang samar. Pada saat ini, Xiao Yan bisa saja dianggap telah sepenuhnya mengekstraksi dirinya dari kelembutan pemuda di bawah pukulan perubahan dalam klan Xiao. Seseorang hanya akan benar-benar berubah dan tumbuh setelah mengalami kemunduran. Tenang, aku tidak akan sembrono lagi di masa depan. Saya akan kembali setelah saya memiliki kekuatan yang cukup. Pada saat itu, saya akan meminta Mystic Cloud Sect untuk membayar semua utangnya 100 kali lipat. Tangan Xiao Yan menyentuh wajah Sun Er yang cantik dan lembut. Suaranya, bagaimanapun, padat, dingin, dan gelap. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.